Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita hari ini akan ada pembahasan soal ya, yang kemarin baru saya berikan. Nanti kalau memang hasil rekamannya ini cukup panjang, berarti nanti cukup itu aja. Nanti selesainya cukupnya berapa menit gitu ya. Ya maksimal mungkin paling banyak mungkin 25 menit atau 15 menit gitu ya. Oke. Ini satu sesi, kan ada satu pertemuan dari ini ya. Nanti saya coba untuk saya buatkan untuk 2 sesi aja. Semoga nanti waktunya cukup gitu ya. Oke. Nomor 1 kan kemarin kami kan mengerjakan soal ya. Yang nomor 1 itu kan nanti sampean simak aja, nggak perlu dicatat dari ini. Kalau mau mencocokkan dengan jawabannya sampean kemarin juga nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Oke. eh Absen dulu, terus baru download dulu, nggak apa-apa. Download dulu, minum atau ambil minum atau mungkin ambil makan, boleh silakan. Oke. Terus eh, nomor satu itu bagian sel yang berfungsi untuk mengatur pengangkutan zat dari dan keluar sel adalah. Kalau untuk bagian ini itu jawabannya yang mana? Kalau sitoplasma itu berfungsi untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul. Berarti memang sitoplasma itu tugasnya agar menyokong sel atau jaringan organ tumbuhan atau tumbuhan itu agar tidak gampang rubuh dan lain sebagainya. Berarti punya ada bentuknya begitu. Itu kalau untuk tugasnya sitoplasma ya. Terus yang bagian C itu kan dinding sel. Dinding sel itu yang utama itu memberi bentuk, itu ya dinding sel. Terus memberi bentuk sebagai penyokong dan melindungi eh, sel itu dari dalamnya. Berarti memang dinding sel itu tugasnya untuk melindungi sel itu sendiri dari dinding sel kan letaknya di luar. Berarti letaknya di luar. Berarti memang letaknya di luar. Terus fungsinya agar kalau ada bakteri atau mungkin jaringan dari luar yang mau masuk itu nggak bisa masuk. Itu namanya dinding sel. Terus yang D itu badan Golgi. Badan Golgi itu sebenarnya itu bentuk enzim ya. Itu bisa dikatakan enzim nggak apa-apa. Yang fungsinya itu dapat menyimpan protein sementara dan lain-lain. Dan lain-lain ini maksudnya ya protein, kadang-kadang juga lemak, kadang-kadang juga karbohidrat, tapi cuma sementara aja badan Golgi itu. Kalau dikatakan enzim nggak apa-apa. Enzim itu badan Golgi itu fungsinya untuk kalau ada sisa makanan yang dia kesentuh badan Golgi itu, dicampur dengan badan Golgi itu dia tuh kayak gumpal gitu sebentar, terus nanti dia akan menyimpan untuk sementara. Terus nanti atau kalau dibutuhkan sel itu lagi dia akan mengurainya sendiri untuk sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dikonsumsi mitokondria atau yang lainnya. Itu yang nomor 1. Yang berarti yang nomor 1 yang berfungsi untuk mengatur pengangkutan zat dari keluar sel adalah apa? Yang B, yaitu membran sel. Berarti membran sel itu berfungsinya itu untuk pengangkutan zat dari dan keluar sel. Entah itu fungsinya osmosis atau difusi. Nanti kita bahas di kelas 2 kalau nanti ketemu lagi dengan saya. Nanti ada pengangkutan peredaran zat-zat makanan dari luar atau ke sel itu ada yang difusi, ada yang osmosis, ada yang pakai tekanan akar, ada yang pakai tekanan daun dan lain sebagainya. Itu yang nanti dibahas di kelas 1. Yang penting yang nomor 1 ini teman tahu dasar-dasarnya. Kalau bagian sel yang berfungsi untuk mengatur pengangkutan zat dari dan keluar sel adalah fungsinya membran sel itu. Lanjut ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai penghasil. Kalau mitokondria ya merupakan penghasil apa? Penghasil energi. Itu. Penghasil energi. Oke. Saya sekarang tanya, mungkin ada pertanyaan. Apakah tumbuhan itu membutuhkan oksigen, Pak? Kalau itu ada pilihan oksigennya? Iya. Jawabannya iya. Semua makhluk hidup itu kan bernapas. Nah, yang namanya bernapas itu dia membutuhkan oksigen. Nah, makanya itu setiap tumbuhan itu pasti membutuhkan oksigen untuk bernapas. Makanan juga sama, setiap tumbuhan butuh makanan. Tapi kalau makanannya tumbuhan itu beda dengan manusia atau makhluk hidup seperti bentuknya hewan. Kalau hewan kan bentuknya harus makan protein yang banyak gitu ya. Bisa semua baik itu yang baik itu yang makanannya berbasis nabati atau hewani. Kalau yang hewan kan
bisa pilih sesuai dengan bentuk pencernaannya. Kalau manusia ya semua makanan bisa masuk, bisa hewani, bisa nabati dan sebagainya. Kalau tumbuhan itu beda. Berarti bentuk makanannya berupa apa? Namanya nitrogen, fosfat sama kalium. Itu bentuk makanannya tumbuhan. Itu penjelasan masing-masing pilihan gandanya. Enzim, apakah di tumbuhan juga ada enzim? Ada. Tadi yang seperti yang saya terangkan di atas, itu ada badan Golgi dan banyak yang namanya enzimnya. Oke, itu ya. Terus sekarang yang nomor 3, organel. Salah satu tumbuhan yang mampu menyerap energi matahari adalah, nah, ini yang utama itu bagian yang C, kloroplas. Ya, yang utama itu kloroplas, meskipun ada bagian-bagian yang lain. Maksudnya kloroplas ini dia bentuknya sel gitu ya. Bentuknya sel yang tugasnya itu untuk menyerap energi matahari. Berarti dia itu di bagian endodermis. Berarti bukan bagian luar. Kalau bagian luar itu nggak ada kloroplasnya. Kalau sama masuk ke pakai mikroskop itu, yang paling bagus itu pakai mikroskop ya, di nampang melintang gitu, yang keluar itu bagian kloroplas itu malah bagian yang tengah yang ada hijau-hijaunya itu. Yang bagian luar itu malah bentuknya bening. Gitu ya, kadang-kadang bening, kadang-kadang hijau sedikit sekali. Yang paling utama warna hijau itu ada di tengah. Gitu ya. Oke. Itu penjelasan nomor 3. Terus sekarang nomor 4. Bagian sel yang berfungsi sebagai tempat metabolisme adalah, metabolisme ya. Bagian yang mana? Nomor 4. Ada yang bisa? Ya, jawabannya bagian sel yang berfungsi sebagai tempat metabolisme itu apa? Itu sebenarnya nomor 4 itu nggak ada jawabannya. Yang paling tepat itu sebenarnya jawabannya mitokondria. Nah, karena di situ mitokondria nggak ada, sedangkan Saman harus memberikan jawaban ya, maka saya kasih saran yang bagus itu jawabannya yang retikulum endoplasma. Meskipun retikulum endoplasma itu ada yang halus, ada yang kasar. Yang itu seharusnya yang pilihan do itu retikulum endoplasma halus, ketambahan halus gitu. Karena retikulum endoplasma itu ada dua macam, ada retikulum endoplasma kasar sama retikulum endoplasma halus. Begitu. Berarti yang nomor 4 jawabannya yang do. Begitu. Oke. Nomor 5, zat pigmen yang terdapat dalam kloroplas adalah, yang paling mudah sekali ini. Yang kalau zat pigmen yang terdapat dalam kloroplas adalah klorofil. Oke. Loh Pak, apakah selalu zat hijau zat yang untuk mengkloropas kan sama langsung berpikir kalau klorofil itu warna hijau. Masih banyak lagi nanti yang tugasnya untuk menangkap energi matahari itu bahannya warna hijau. Kadang ada daun yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warnanya ungu dan lain sebagainya. Itu macam-macam, ada yang kuning dan lain sebagainya. Itu tergantung tumbuhannya. Memang yang paling bagus itu sebenarnya bukan warna hijau. Yang paling bagus itu seingat Pak Dimas itu warnanya kalau enggak ungu atau merah, atau mungkin kuning. Dan warna hijau itu bukan yang warna yang paling bagus untuk menangkap sinar matahari. Begitu ya, itu untuk masalah pigmen gitu. Oke, nomor 6, sel hewan yang berbeda 6 ya. Terus nomor 5 tadi jawabannya B. Terus nomor 6, sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Karena sel hewan memiliki, saya jelaskan nomor 6. Yang nomor 6, sel hewan itu yang membedakan dengan yang tumbuhan itu hanya ada 2. Berarti di sel hewan yang tidak mungkin ada pada tumbuhan itu ada 2. Yang pertama adalah sentriol, sama yang kedua itu sentrosom. Berarti sentriol adalah sentrosom itu hanya ada pada hewan. Loh Pak, sekarang saya tanya, untuk yang hewan yang bagian tumbuhan itu bagian apa saja yang hanya ada pada tumbuhan? Yang pertama itu ada dinding sel, kloroplas, sama plastida. Ada sebagian kecil vakuola yang ada. Tapi vakuola itu kadang-kadang hanya untuk hewan yang berusia 1 atau eukariotik, begitu ya. Oke, itu sesi pertama ya. Oke, saya pause dulu.